nama saya Jeffrey Gunawan SPD. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMK Kesehatan Prima Nusantara Kota Bukit Tinggi. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 di LPTK UIN Syekh M. Jamil Jambe, Kota Bukit Tinggi dengan NIM 2112504844. Pada kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran yang dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2025 di kelas 11 dengan tema menyebarkan Islam dengan santun dan damai melalui khutbah, tabligh dan dakwah. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kita kelas, Aldo disiapkan. Bersiap. Berdoa mulai. Pembelajaran kita hari ini, mari kita baca hafalan kita terlebih dahulu. Kemarin kita sudah sampai di surat At-Tin ya. Kita tes lagi. Apakah masih ingat hafalan surat At-Tin kemarin? Mari kita baca bersama-sama. Allah mudahkan hati kita, Allah lapangkan hati kita, Allah terangkan pikir kita di dalam menerima pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik teman-teman semuanya, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah pagi ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita sehingga dari rumah ke sekolah kita bisa berangkat tanpa ada halangan dan rintangan. Itu karena nikmat dan perlindungan atas izin Allah, sehingga kita bisa datang di sekolah kita ini dalam rangka melanjutkan pembelajaran kita. Salam dan salam kepada Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Baik Anda semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu Bapak mau melihat atau mengecek kehadiran Anda semua. Ya, oke. Aisyah. Hadir Pak. Kemudian Aldo Hidayatullah. Hadir Pak. Oke. Kemudian Al Fikro. Hadir Pak.
Kemudian Cahaya Lailatul Fitri. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Chelsea Indri Aulia. Pada saya kan? Sehat. Ada bisa memulai pembelajaran kita pada silakan untuk kursinya geser lagi sedikit ke belakang, sudah siap biar nampak kawannya. Ya, Bapak lihat kelasnya bersih, sudah menunaikan tanggung jawabnya. Karena kita di dunia ini mempunyai tanggung jawab masing-masing. Kita diberi tanggung jawab untuk tiket kelas, diberi tanggung jawab sebagai ketua. Tadi Bapak amanahkan Aldo, Bapak kabarkan juga dari rumah untuk mempersiapkan peralatan untuk pembelajaran kita pagi hari ini. Dan alhamdulillah Bapak masuk sudah standby semuanya. Tinggal belajar. Terima kasih kita ucapkan kepada orang-orang yang sudah bertanggung jawab. Baik anak-anak semuanya. Jadi materi kita hari ini yaitu kita sudah masuk kepada bab keempat tentang memahami ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. Menurut Ananda, Bapak mau bertanya, apa perbedaan mendasar antara ceramah biasa, kemudian khutbah, kemudian ajakan seorang kawan untuk sholat? Coba enggak jawab. Perbedaannya terletak pada konteks, aturan, dan kedudukan hukum. Ceramah bersifat umum, khutbah bersifat khusus dengan aturan tertentu, dan ajakan teman bersifat personal dan juga sederhana, Pak. Oh, iya. Tadi Indah menjawab bahwasanya perbedaan mendasar itu terletak pada konteksnya. Kalau ceramah itu bersifat umum katanya. Kalau khutbah khusus. Kalau ajakan seorang teman untuk sholat itu hanya bersifat personal, pribadi. Kemudian, yang kedua, Bapak mau bertanya lagi. Menurut Ananda, mana yang lebih efektif? Penyampaian khutbah, tabligh dan dakwah secara keras, suaranya tinggi, atau dengan lemah lembut? Siapa yang bisa? Coba Marvina. Kalau disampaikan dengan nada yang lembut lebih efektif dan dapat diterima oleh para pendengar, Pak. Pesan yang disampaikan lebih enak didengar, sedangkan dengan nada yang keras terasa tertekan dan pesan yang disampaikan pun tidak enak didengar. Ada yang sepakat dengan Marvina? Jadi kalau khutbah dengan lemah lembut itu yang pertama orang mendengarnya enak. Kemudian pesan yang disampaikan tersampaikan ke tujuannya. Tapi kalau keras-keras tidak efektif. Itu menurut Vina. Materi kita hari ini yaitu memahami ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. Diharapkan ya, tujuan pembelajaran kita ini diharapkan setelah Ananda keluar dari kelas ini diharapkan yang pertama mampu menjelaskan apa itu pengertian khutbah, tabligh, dakwah beserta dalilnya. Itu yang diharapkan nantinya. Yang kedua, Ananda juga akan mampu nantinya untuk menguraikan rukun khutbah. Seperti yang dikatakan Chelsea tadi, kalau khutbah itu mempunyai terikat oleh rukun. Maka Ananda semua nantinya setelah kita belajar ini diharapkan mampu menguraikan tujuan atau rukun dari khutbah tadi. Kemudian yang ketiga, Ananda diharapkan mampu nantinya setelah mempelajari ini membedakan antara khutbah, tabligh dan dakwah. Dan yang keempat, diharapkan Ananda juga mampu nanti merancang atau membuat sebuah konsep sederhana khutbah, tabligh, dakwah. Bisa orang khutbah juga. Kemudian dan yang kelima, yang terakhir, tujuan dari pembelajaran kita itu adalah diharapkan Ananda mampu mengamalkan. Nah, kalau Ananda pandai berkhutbah, pandai bertabligh, pandai berdakwah, diharapkan mampu mengamalkan apa yang kita sampaikan. Oke, kita lanjut. Coba Ananda simak video ini. Tak kelihatan coklat. Mana yang kemarin itu di balik mana? Jenderal balik mana yang kemarin itu pada dulu. Yang bukan kan yang orang bukan kan saja itu. Kok tak kelihatan di sebelah. Mana?
Oke, video yang kedua. Nanti Bapak minta pendapat Ananda apa pandangannya tentang dua video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumis sabiqin al-awwalin ila yaumin aqtabatin amma ba'da. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan taufik hidayah dan maunahnya kepada kita semua. Pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, kita melaksanakan ibadah salat Jumat dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan satu apapun. Salatullah wa salamu semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama warasatul anbiya hingga ke kita semua. Mudah-mudahan kita semua ini senantiasa diakui sebagai umat baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kelak yaumil akhir mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Salah satu wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada awal-awal umat Islam hijrah dari Mekah ke Yasrib, yang kemudian di kemudian hari Yasrib ini akan berubah namanya menjadi Al-Madinah Al-Nabawiyah, Al-Madinatul Nabi. Umat Islam dilanda musim kekeringan pada saat itu atau musim paceklik sehingga sangat kesulitan air bersih. Dari video tadi, video 1 sama video 2, apa yang salah atau fenomena apa yang terlihat oleh Ananda? Video 1 terlebih dahulu. Dari penyampaian seorang dai tadi, di mana letak kesalahannya? Gimana? Bicaranya terlalu keras. Video 1. Ada lagi? Tutur bahasanya kurang baik. Ujaran kebencian kata Gusti. Berarti di video 1 itu terdapat kesalahan di dalam menyampaikan dakwah. Itu yang Ananda analisis sebentar. Itu video pertama. Kalau video yang kedua terlalu monoton. Ustadz ini berceramah terlalu monoton dan isi ceramahnya tidak sejalan, tidak sesuai dengan perkembangan atau kaum muda gitu. Tidak sesuai dengan zamannya kaum muda. Baik, melalui video ini Bapak hendak memberikan Ananda. Sebelum itu kemarin sudah Bapak bagi kelompok dan Bapak lihat semuanya sudah duduk secara berkelompok. Nah, maka dari itu kita hari ini akan mengerjakan sebuah kasus, yang mana ada 2 kasus dari video yang Ananda perhatikan, Ananda tayang tadi, yang lihat di tayangan tadi, bahwasanya apa yang salah dari 2 video ini. Jadi itu nanti Ananda diskusikan per kelompok, kemudian nanti kita akan diskusikan. Oke, kelompok 1 kemarin ini, kelompok 2, kelompok
kelompok 3. Bapak kasih waktu 30 menit untuk mendiskusikan, dua kasus yang ada di video yang sudah kita lihat tadi. Silakan. Kalau ada yang mau ditanya boleh, silakan. Ya. Jadi kan nanti kalau kita presentasinya, ya, Pak nanti sudah menjelaskan bagaimana pendapat ya mengenai ini. Sesuaikan dengan ini ya, kritik masalahnya di mana masalahnya pada sesuai dengan ketentuan khutbah yang baik sesuai dengan teori yang sudah kita cari di awal ini. Jadi silakan dijelaskan kepada teman-temannya hasil pengumuman diskusi dari kelompok 3. Ya. Oke, silakan kepada kelompok 1. Pada kelompok 3. Baik, masing-masing kelompok 2 dan kelompok 3, silakan persiapkan pertanyaan atau tanggapan untuk kelompok 1. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi khutbah, tabligh dan dakwah yang dibacakan oleh tema. Pertanyaan yang kelompok 2 yang akan dijawab oleh Salsa. Kelompok 1 ini. Baik, Pak Salim. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa masalah utama dalam kasus dai populer di media sosial? Masalahnya adalah dai tersebut menyampaikan dakwah dengan bahasa provokatif, memecah belah, dan menyebarkan kebencian sehingga tidak sesuai dengan nilai dakwah alam Islam yang rahmatin lil alamin. Pertanyaan nomor 2 dari kelompok 2 dijawab oleh Sahma. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa gaya dakwah provokatif berbahaya bagi umat? Karena dapat menimbulkan perpecahan, memperkuat intoleransi, dan menghilangkan esensi dakwah yang seharusnya menebarkan kedamaian dan persatuan. Bagaimana kelompok 2? Puas dengan jawaban dari kelompok 1? Kelompok 3? Oke. Silakan untuk kelompok 1. Sekian dari kami. Mohon kalau ada salah dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi hasil diskusi dari kelompok 1 ya. Oke, coba kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok 2 teman-teman. Silakan. Dan kelompok 1, kelompok 3 menyiapkan pertanyaan atau memberi tanggapan nanti apakah jawabannya sesuai atau tidak atau mudah mau diterima. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi
itu, dakwah yang berisi provokasi dan kebencian jelas menyimpang dari ketentuan syariat. Kasus 2. Yang kasus 2, berdasarkan ketentuan syariat, khutbah Jumat semestinya menjadi sarana dakwah yang efektif untuk memberikan bimbingan, nasihat, serta mengingatkan jamaah pada nilai-nilai Islam. Sekian presentasi dari kami. Apakah dari kelompok lain adakah yang ingin bertanya? Oke, orang dulu. Satu, apa prinsip utama dakwah yang etis? Apa prinsip utama dakwah yang etis? Prinsip utama dakwah yang etis itu bagaimana menurut kelompok saya dua? Ada lagi? Selanjutnya, Sama, ada sama. Mengenalkan nama manusia. Pertanyaan yang kedua, bagaimana khutbah bisa menjadi lebih hidup dan tidak monoton? Bagaimana khutbah bisa menjadi lebih hidup dan tidak monoton? Khutbah bisa menjadi lebih hidup dan tidak monoton. selanjutnya Kelompok 3. saya ingin bertanya dari kelompok 3. Apa solusi untuk dai yang terbiasa berdakwah dengan cara provokatif? Apa solusi untuk dai yang terbiasa berdakwah dengan cara provokatif? Provokatif. Oke, satu lagi kelompok 3. Naila. Saya ingin bertanya, bagaimana bentuk dakwah yang inklusif? Bagaimana Bentuk dakwah yang inklusif. Oke, mari kita dengarkan jawaban dari kelompok 2 terhadap pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 3. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang akan dijawab oleh Aldo. Aldo, silakan. Kita akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa prinsip utama dakwah yang etis? Dakwah yang etis berpegang pada kejujuran, kelembutan, kesabaran, dan menjauhi ujaran kebencian serta selalu mengedepankan akhlak mulia. Iya. Bagaimana? Bagaimana Gusti? Ya. Oke, pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua yang akan dijawab oleh Vina. Saya akan menjawab pertanyaan dari Safar. Bagaimana khutbah bisa menjadi lebih hidup dan tidak monoton? Dengan penggunaan bahasa yang komunikatif, penyajian kisah nyata atau teladan inspiratif, serta gaya penyampaian yang penuh semangat namun tetap santun. Apakah Safar sudah paham? Oke, pertanyaan dari kelompok 3. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 3 yang akan dijawab oleh Alexa. Apa solusi untuk dai yang terbiasa berdakwah dengan cara provokatif? Dai tersebut perlu diberikan pembinaan, pelatihan komunikasi yang etis, serta diarahkan bagaimana menggunakan platform digital untuk menyebarkan pesan yang menyejukkan dan mendidik. Apakah Zaskia paham? Ada dari kelompok 1 mau menambahkan? Paham ya? Oke, kita lanjut. Selanjutnya pertanyaan, bagaimana bentuk dakwah yang inklusif? Dakwah inklusif menghargai perbedaan, tidak menghakimi, serta menekankan nilai toleransi dan kebersamaan dalam keberagaman masyarakat. Apakah Naila paham? Oke, silakan untuk Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. silakan kepada kelompok 3. Ya,
silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil presentasi kami. Identifikasi dan analisis konsep pengertian dalil khotbah yang akan dibacakan oleh Filia. Iya, silakan. Khotbah adalah pidato keagamaan singkat yang disampaikan oleh seorang khatib di acara ibadah Islam seperti salat Jumat, Idul Fitri, dan Idul Adha. Dalilnya terdapat dalam surat Al-Araf ayat 204. Iya. Ya. Rukun dan syarat khutbah yang akan dibacakan oleh Chelsea. Rukun khutbah ialah 1. Puji-pujian atau hamdalah, 2. Syahadatain, 3. Sholawat Nabi, 4. Menulis salah satu ayat Al-Quran, 5. Wasiat dakwah, 6. Doa. Kalau syaratnya ialah menutup aurat, waktu pelaksanaan, berdiri bagi yang mampu, duduk di antara dua khutbah, berkesinambungan, mendengarkan pada jemaah, dilakukan wilayah pelaksanaan. Rukun-rukun khutbah disampaikan dalam bahasa Arab. Pengertian takbir yang akan dibacakan oleh Zaskia. Takbir adalah menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain yang bertujuan agar pesan kebenaran dan kebaikan tersebut diamalkan dan diterapkan dalam kehidupan. Dalil dari takbir adalah Surat Al-Maidah ayat 67. Pengertian dakwah yang akan dibacakan oleh Naila. Dakwah adalah ajakan atau seruan untuk memeluk, mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam yang mencangkup pada kebaikan. Dalilnya surat Ali Imran ayat 104. Kritik masalah yang akan dibacakan oleh Al-Fikram. Kritik masalah dalam ajaran Islam, dakwah bukan hanya soal menyampaikan kebenaran, tetapi juga tentang menjaga adab dan etika. Al-Quran menegaskan bahwa ajakan kepada kebaikan harus dilakukan dengan kata-kata yang baik dan penuh hikmah. Maka seorang dai yang menyampaikan pesan dengan provokasi dan kebencian telah keluar dari koridor syariat. Analisis kesalahan, yaitu letak penyimpangan pada kasus ini terutama ada di metode dakwah, cara penyampaian yang kasar dan penuh ujaran kebencian, menyalahi prinsip amar ma'ruf nahi munkar yang seharusnya membimbing bukan melukai. Bahasa yang memecah belah akan menimbulkan keresahan sosial dan memperlebar jurang. Perbedaan di kalangan umat, padahal dakwah semestinya menjadi sarana persaudaraan, mempererat persatuan dan menguatkan nilai kasih sayang dan masyarakat. Ada pertanyaan? Boleh. Kelompok 2 sebelum. Oke, kelompok 2, silakan. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, Ya, silakan. bagaimana generasi muda bisa dilibatkan dalam dakwah? Bagaimana generasi muda bisa dilibatkan dalam dakwah? Oke, catat. Oke, kalau selanjutnya ya. Selanjutnya dulu. Oke. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, apa peran media sosial dalam memperbaiki kualitas dakwah? Peran media sosial dalam memperbaiki kualitas dakwah. Pertanyaan yang sangat bagus ya dari kelompok 2. Kepada kelompok 1, oke, cepat silakan. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 3. Ya. Apa dampak positif khutbah dan dakwah yang berhadapan dengan isu kontemporer? Oke, satu lagi ada? Oh, mana suara? Suara dikeras sekali. Perkenalkan, saya Salsa dari kelompok 1
Ya, silakan. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang pertanyaan dari Ando yang akan dibacakan oleh Pilihan. Oke. Apa peran media sosial dari perbaikan kualitas dakwah? Media sosial dapat menjadi sarana efektif untuk menyebarkan dakwah yang kreatif, edukatif, dan damai, sekaligus menjangkau generasi muda secara lebih luas. Ya. Bagaimana? Alex, bagaimana? Dengan jawaban dari kelompok 3? Sahabat. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 2. Bagaimana generasi muda bisa dilibatkan dalam dakwah? Dengan memberi ruang partisipasi, misalnya mengajak mereka berdiskusi, mengembangkan konten kreatif Islami, atau melibatkan mereka dalam kegiatan sosial berbasis masjid. Pada Alex. Ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 1. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang akan dibacakan oleh Naila. Apa dampak positif khutbah dan dakwah yang relevan dengan isu kontemporer? Ya. Dampaknya adalah meningkatnya kesadaran umat, khususnya pemuda, terhadap nilai-nilai Islam yang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari, sehingga agama terasa dekat dan bermanfaat. Apakah Reva paham? Oke, selanjutnya. Yaitu meningkatkan kompetensi kreatif dan dai melalui pelatihan, memperkuat kesan etis dan inklusif, serta memanfaatkan media digital agar dakwah lebih menarik, kontekstual, dan membangun persatuan umat. Bagaimana? Silakan untuk kelompok 3. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih telah bertanya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab kepada kelompok 3. Baik. Dari kasus dua kasus tadi sudah didiskusikan juga, kemudian dicari di mana letak kesalahan di dalam menyampaikan khutbah, menyampaikan tabligh atau dakwah, yang mana penyampaiannya tadi tidak sesuai dengan teori yang sudah diterapkan di dalam agama Islam. Siapa yang bisa menyimpulkan apa hasil dari diskusi kita tadi, menyimpulkan yang sesuai dengan dua kasus tadi? Siapa? Coba Alex. Menurut Alexa, Pak, kedua kasus ini tuh mempunyai sisi tantangannya masing-masing dalam berdakwah, Pak. Ya. Yang pertama, yang kasus satu itu, yang dai-nya menggunakan media sosial untuk menyebarkan ujaran kebencian dan bersikap provokatif yang Ya. bisa memecah belah, Pak. Ya. Yang kasus kedua, khutbah yang ditutup lebih monoton gitu, Pak, itu aja, dan tidak menyentuh tentang generasi muda pada saat sekarang, Pak. Menurut tanggapan Alexa, dakwah ini harusnya menjadi sarana pencerahan, Pak, tidak menunjukkan konflik yang bisa memecah belah kaum, Pak. Benar ya disampaikan oleh temannya tadi bahwasanya masing-masing kasus ini mempunyai tantangannya masing-masing. Bahwasanya dari kasus yang pertama itu disampaikan di situ bahwasanya ada seorang dai yang menyampaikan dakwahnya, mengajak orang bukan kepada kebaikan tapi kepada keburukan. Dia memprovokasi, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Hal ini tidak sejalan dengan teori yang kita cari tadi, kita diskusikan tadi, bahwasanya di dalam menyampaikan ceramah khutbah itu harus bahasanya sopan dan santun. Kemudian yang kedua, kasus yang kedua, bahwasanya seorang khatib dalam menyampaikan dakwahnya terlalu monoton, tidak sesuai dengan perkembangan zaman, tidak sesuai dengan kaum muda. Seperti tadi yang dibahas itu masalah wakaf yang disampaikan oleh si Ustaz tadi. Hal ini menurut Ananda semua
dalam diskusinya, di dalam penyampaiannya tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Oke. Kemudian Bapak tekankan lagi bahwasanya yang disebut dengan khutbah, tabligh dan dakwah itu mempunyai perbedaan dan juga ada persamaan. Kalau perbedaannya, kalau khutbah tadi terikat oleh rukun. Kalau dakwah dan tabligh itu tidak mempunyai rukun. Kemudian perbedaan yang kedua, kalau khutbah itu ada ibadah yang membarengi. Misalnya khutbah Jumat, ada sholat Jumat. Tapi kalau tabligh dan dakwah itu tidak ada ibadah yang membarenginya. Jadi itulah pembahasan kita pada pagi hari ini yang berkaitan tentang tema kita khutbah, tabligh dan dakwah. Oke, untuk minggu depan silakan di rumah nanti dibuat ringkasan materi yang kita bahas hari ini sesuai dengan hasil kerja kelompoknya tadi. Dibuat dalam bentuk peta konsep atau mind mapping, atau dalam bentuk mind mapping, dan dikumpulkan minggu depan. Oke, ada lagi pertanyaan ada? Tidak. Oke, silakan dikumpulkan LKPD-nya tadi. Silakan kumpulkan. Ini untuk sebagai tugas kelompok yang akan Bapak nilai. Kemudian anak-anak semua, minggu depan itu kita sudah masuk pada bab yang kelima tentang mengkaji perjalanan ulama Indonesia yang mendunia, yang mana kita akan mencari tahu biodata ulama-ulama besar di Indonesia. Ya, ada lagi pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada, mungkin sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Bapak kalau ada salah kata maafkan. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin.